Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya Susi. Dan saat ini kita akan memasuki dunia dengan kisah mencekam yang mungkin membuatmu memeriksa jendela atau sudut gelap di kamarmu. Sebelum kita mulai, pastikan lampu sudah redup, suasana tenang, dan jangan lupa perhatikan sekelilingmu karena cerita ini bukan sekedar dongeng. Terkadang ia terasa terlalu nyata. Tarik selimutmu erat-erat. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Ingat, tidak semua suara malam berasal dari angin. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah kota kecil, ada sebuah kebun pisang yang terkenal bukan karena hasil panennya melimpah, tetapi karena legenda misterius yang menyelimutinya. Setiap orang tahu bahwa kebun itu angker, meskipun jarang ada yang mengakui secara gamblang. Ada yang bilang kebun itu dijaga oleh kuntilanak. Ada juga yang percaya bahwa tempat tersebut adalah lokasi pembunuhan sadis bertahun-tahun silam. Namun, bagi Adam, kebun pisang itu hanya sebuah tempat biasa, setidaknya sampai malam itu. Adam adalah seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Ia tinggal bersama ayahnya, Muklis, seorang petani pisang yang memiliki lahan luas tepat di pinggiran kota. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu siang, Adam pergi ke kebun pisang milik ayahnya untuk mencari ponselnya yang tertinggal. Ponsel itu penting baginya. Tanpanya, ia tidak bisa menerima orderan dan mendapatkan penghasilan. Namun, saat ia tiba di kebun pisang, ponselnya sudah tidak ada di tempat semula. Dengan cemas, Adam meminjam ponsel jadul milik ayahnya dan mencoba menelepon nomornya sendiri. Ternyata, ponselnya diangkat oleh seorang wanita misterius. "Halo?" Suara lembut terdengar dari ujung telepon. Halo? Maaf mbak, ini kemarin HP saya jatuh di kebun pisang. Saya mau ambil kembali, soalnya buat ngojek, kata Adam dengan nada sopan. Oh iya mas, saya nemuin HP-nya waktu lagi metik pisang. Kalau mau diambil, nggak apa-apa. Tapi nanti malam ya, saya masih kerja ini, jawab wanita itu. Adam merasa lega. Alhamdulillah. Iya mbak, nanti saya ambil di mana ya? Di kebun pisang lagi? Mas, rumahku nggak jauh dari situ. Setelah percakapan singkat itu, Adam pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia senang karena ponselnya ditemukan. Namun di sisi lain, ia merasa takut harus kembali ke kebun pisang pada malam hari. Bagaimanapun, cerita-cerita horor tentang tempat itu selalu menghantui pikirannya. Malam harinya, Adam memberanikan diri pergi ke kebun pisang. Udara dingin dan hening menyelimuti sekitarnya. Bulan purnama bersinar redup, membuat bayangan-bayangan aneh tampak bergoyang di antara pepohonan. Adam mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Mungkin saja wanita itu benar-benar baik hati dan hanya ingin membantu. Setibanya di lokasi, Adam melihat sosok wanita berdiri di bawah salah satu pohon pisang. Wanita itu tersenyum ramah dan mengulurkan tangannya, memberikan ponsel milik Adam. Wah, bener ini HP saya mbak. Makasih banget ya, ucap Adam sambil tersenyum. Panggil Laras saja mas, biar enak, balas wanita itu sambil tersenyum manis. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Adam mengajak Laras makan malam di warung sate dekat kebun. Awalnya, Laras ragu, tetapi akhirnya ia setuju. Mereka memesan 2 porsi sate ayam dan teh hangat, lalu mengobrol santai sambil menikmati hidangan. Laras, kamu kerja di mana? Tanya Adam. Aku kerja di salon mas, biasa styling rambut atau makeup pelanggan.
Kadang juga nganter barang pesanan ke pelanggan, jawab Laras dengan nada santai. Obrolan mereka mengalir lancar hingga topik hubungan asmara mulai terangkat. Tanpa disadari, Laras menceritakan kisah kelamnya kepada Adam. Aku dulu punya pacar, Mas. Tapi kami putus beberapa bulan lalu, kata Laras dengan wajah muram. Kenapa bisa putus? Apa dia kurang baik sama kamu? Tanya Adam penasaran. Dia pencemburu berat, Mas. Aku kayak dikekang gitu. Nggak boleh chat sama orang lain, nggak boleh keluar sama teman, bahkan sama teman sesama wanita pun aku nggak boleh. Lama-lama aku stres, Mas. Jadi aku minta putus. Adam terkejut mendengar cerita itu. Waduh, parah banget tuh orang. Kamu udah lapor polisi? Udah sempat mau lapor, Mas. Dia mengancam mau bunuh aku kalau aku lapor. Tapi akhirnya dia minta maaf dan janji mau putus asalkan aku nggak lapor polisi. Setelah itu, dia antar aku pulang. Tapi sebelum sampai rumah, dia bawa aku ke kebun pisang ini. Laras berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Dia marah-marah, Mas. Lalu dia pukul aku, cekik aku sampai aku mati. Adam terperanjat. Mati? Iya, Mas. Dia kubur aku di bawah pohon pisang itu. Lanjut Laras dengan suara gemetar. Adam merinding mendengar cerita itu. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Laras tiba-tiba berubah. Matanya kosong, kulitnya memucat, dan senyumnya berubah menjadi seram. Mas Adam, kamu harus bertanggung jawab. Kamu telah merenggut kehidupanku. Sekarang, kamu harus ikut bersamaku di sini. Tanpa diduga, Laras berubah menjadi sosok kuntilanak yang menyeramkan. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya melayang, dan matanya berkilat merah seperti bara api. Adam ketakutan, berusaha lari sekuat tenaga, tetapi langkahnya terasa berat, seperti dipaku ke tanah. Jangan pergi, Adam. Kamu harus menemaniku di sini. Suara Laras terdengar menggema di seluruh kebun pisang. Adam berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Malam semakin pekat, dan jeritan Adam hilang ditelan kegelapan. Keesokan paginya, Cak Kasim, pemilik warung sate, curiga melihat Adam tidak datang menjemput orderan seperti biasa. Ia lalu memberitahukan hal ini kepada Pak RT dan warga sekitar. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk menyelidiki kebun pisang, tempat Adam terakhir kali terlihat. Setelah melakukan pencarian intensif, mereka menemukan Adam dalam kondisi sekarat, terjepit di lubang bekas galian di bawah salah satu pohon pisang. Tidak jauh dari lokasi itu, mereka juga menemukan tulang belulang manusia yang ternyata adalah jasad Laras. Polisi segera datang dan melakukan investigasi lebih lanjut. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa Bambang, mantan pacar Laras, adalah pelaku pembunuhan. Ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas tindak pidana pembunuhan berencana. Sementara itu, jasad Laras akhirnya dimakamkan dengan layak. Sejak saat itu, tidak ada lagi penampakan kuntilanak di kebun pisang tersebut. Warga sekitar percaya bahwa arwah Laras telah tenang setelah mendapatkan pemakaman yang pantas. Beberapa minggu kemudian, Adam yang berhasil selamat dari kejadian mengerikan itu masih sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia sering melihat Laras tersenyum padanya. Terima kasih, Mas Adam. Berkat bantuanmu, aku bisa bangkit dan menuntaskan urusanku. Semoga nasibmu lebih baik ke depannya, bisik Laras dalam mimpi. Keesokan harinya, Adam memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online dan membantu ayahnya mengelola kebun pisang. Meskipun masih ada trauma, ia berusaha melanjutkan hidup dengan lebih positif. Di bawah batu nisan Laras tertulis sebuah prasasti sederhana. Di sini kau sandarkan kasih sayangmu begitu dalam. Sungguh, ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat mencintaimu. Dan begitulah cerita tentang kebun pisang berhantu
menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tidak meremehkan kekuatan dendam dan karma.